Dia jagoan bernama Tangsan. Dia berdiri dari sekte Tang. Senjata andalannya palu hotian. Wajahnya nampak di sungai penampungan. Halo sahabat Zona Kultivasi, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Nah, buat kalian para penggemar film Daulo Dalu atau Solen pastinya penasaran nih, pengen tahu serial selanjutnya. Kalau gitu langsung aja kita check in. Pada kisah sebelumnya diceritakan, setelah Tangsan dan rekan-rekannya dinyatakan lulus dari Akademi Shek, maka Tangsan dibawa pergi oleh Tang Ho, ayah Tangsan, untuk digembleng ilmu-ilmu kesaktian agar menjadi kuat dan mampu melindungi Xiao. Tangsan dan Tang Ho sudah sampai di tempat latihannya. Sebelum memulai latihannya, Tang Ho menyuruh Tangsan menyerap tulang rohnya yang diberikan Aula Wuhun sebagai hadiah memenangkan turnamen. Sesudah menyerap tulang roh itu, kemampuan mata ungu Tangsan kembali berkembang. Tangsan bisa melihat puncak gunung setinggi 200 meter. Latihan Tangsan pun dimulai. Tang Ho menyegel kekuatan jiwa Tangsan dan menyuruhnya berlatih palu kekacauan di bawah air terjun. Setelah 3 bulan lamanya, Tangsan berhasil menguasai 81 putaran palu kekacauan. Kemudian, Tang Ho mengganti palu Tangsan dengan palu kayu. Berlatih beberapa bulan, akhirnya Tangsan menyelesaikannya. Tang Ho kemudian mengatakan kalau gaya Tangsan bertarung masih kurang. Dan untuk memaksimalkannya, Tangsan harus menguasai tatapan membunuh atau aura membunuh. Di sisi lain, Hulina selalu mengingat kekalahannya. Ia terus meminta kepada Bibi Dong untuk mengizinkannya pergi ke ibu kota pembunuh atau Slaughter City untuk berlatih. Bibi Dong mengizinkannya dan memberikannya tulang jiwa kepadanya. Sebelum Tang Ho membawa Tangsan ke ibu kota pembunuh, Tang Ho menyuruh Tangsan mendapatkan cincin kelimanya. Tang Ho menyuruh Tangsan duduk dan merasakan aura rumput biru peraknya. Dan kemudian ada suara panggilan yang memanggil Tangsan. Tangsan pun mendatanginya dan bertanya kenapa dia memanggil Tangsan dengan sebutan raja. Orang itu mengatakan Tangsan adalah keturunan bangsawan rumput biru perak. Dan dialah yang pantas menjadi kaisar rumput biru perak sekarang. Tangsan menerimanya dan memulai pembangkitan. Setelah pembangkitan, fisik Tangsan berubah dan mendapatkan cincin kelimanya dengan sendirinya. Tang Ho kemudian membawa Tangsan ke ibu kota pembunuh. Di tengah perjalanan, Tang Ho berjatuh karena luka lamanya yang kembali terbuka. Yaitu karena pertempuran waktu menyelamatkan Xiao. Tangsan meminta Tang Ho untuk tidak bertarung lagi dan berjanji akan menyembuhkannya saat sudah mencapai tingkat Dauluo. Mereka pun meneruskan perjalanannya dan berhenti di sebuah kedai hantu. Mereka memesan 2 minuman yang bernama Huang Kuolu. Tangsan kemudian mencoba meminum itu, namun tidak tahan dengan rasanya. Lalu Tangsan muntah. 3 orang kampung wae muntah. Orang-orang di sana menertawakannya dan menyuruhnya kembali. Setelah meminum sedikit Huang Kuolu, emosi Tangsan tidak terkendali, lalu membunuh orang-orang yang menertawakannya. Tangsan kemudian membuka portal menuju ibu kota pembunuh Slaughter City. Tangsan memasuki kota dan dihadang oleh penjaga. Untuk memasuki kota, Tangsan harus mendapatkan plat. Dengan cara bertarung dengan penjaga, Tangsan berhasil lolos ujiannya. Dan kemudian datang seorang pemandu jalan. Gelis lumayan sih pemanduna. Kepada Tangsan, pemandu itu mengatakan tidak ada urutan, tidak ada aturan di Slaughter City. Dan hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Jika mencoba keluar, ia akan mati oleh sekelompok kelelawar. Tangsan bertanya cara untuk keluar. Pemandu itu mengatakan hanya ada satu cara, yaitu memenangkan 100 kali pertarungan di ranah pembunuh yang berada di pusat kota. Tangsan kemudian meminta memasuki pusat kota dan di tengah perjalanan bertemu dengan Hulina yang sedang membunuh seseorang. Hulina menolong Tangsan ketika ada yang menyerang sembunyi-sembunyi. Namun Hulina tidak tahu dia adalah Tangsan karena wajahnya sudah berubah. Ternyata Hulina
sudah masuk lebih dulu selama 1 tahun dan sudah memenangkan 16 kali pertempuran. Setelah itu Tang San pergi mendaftarkan diri untuk mengikuti ranah pembunuh. Di sana Tang San melihat pertandingan orang yang terlebih dahulu. Dia melihat orang yang menang menyerap kekuatan jiwa orang yang telah mati terbunuh. Di pertandingan ranah pembunuh hanya mencari 1 orang pemenang di antara 10 orang yang bertanding dan harus menang 100 kali agar bisa menang menjadi juara. Giliran Tang San pun akhirnya tiba. Ia mengeluarkan palu hotiannya. Itu membuat terkejut Hulina dan pemandu Tang San. Hal itu juga dilihat oleh pemimpin Slaughter City. Pemimpin Slaughter City menyebut Tang San adalah orang ketiga dari sekte Hotian yang datang ke Slaughter City. Kembali ke Tang San. Tang San memenangkan pertandingannya dan menyuruh pemandunya berhenti untuk menjaganya karena Tang San sudah terbiasa di ibu kota pembunuh. Hari demi hari Tang San hanya bertanding dan membuat senjata tersembunyi. Sampai akhirnya Tang San memenangkan 67 pertandingan secara beruntun dan disebut tidak terkalahkan. Di samping itu setiap pertandingan Tang San, Hulina selalu menonton dan mengawasi perkembangannya. Di hari berikutnya, pertarungan Tang San kembali dimulai. Lawan Tang San kali ini cukup kuat, karena semua mampu menyerang Tang San terlebih dahulu, dan tidak membiarkan Tang San menggunakan palu hotiannya. Namun Tang San tidak kehabisan akal. Tang San mengalihkan kekuatannya ke busur panahnya, dan berhasil membuat mereka menjauh. Alhasil Tang San mengeluarkan palunya dan menghentakkannya. Beberapa dari mereka terjatuh. Namun itu hanya rencana mereka tersembunyi, membuat Tang San lengah. Kaki dan tangan Tang San kini terjerat dan mereka mencoba menghabisinya. Namun Tang San berhasil mengeluarkan senjata rahasia. Tang San kembali memenangkan pertandingan ke-68-nya. Setelah memenangkan 60 secara berturut-turut, Tang San disebut sebagai Raja Pembunuh. Di tempat itu juga ada Hulina yang selalu menonton pertandingan Tang San. Sepertinya Hulina memiliki rasa kepada Tang San. Awewe murahan gitu. Beralih ke sebuah tempat di mana wanita pengurus ranah pembunuh menceritakan kehebatan Tang San kepada pemimpinnya. Dia takut Tang San akan mengacaukan ranah pembunuh dan menuju ke jalan neraka. Ia meminta untuk mengatur pertarungan Tang San dan Hulina. Namun pemimpin itu tidak mengizinkannya. Dia menyuruh untuk tidak mengganggu mereka dan hanya mengawasi mereka saja. Pertandingan demi pertandingan berlalu. Kini Hulina telah memenangkan 99 pertandingan selama 2 tahun. Dan Tang San telah memenangkan 90 pertandingan dalam waktu 1 tahun. Tang San yang menonton pertandingan Hulina melihat kekuatan roh yang diserap Hulina tidak semua diambil oleh Hulina, tetapi lebih banyak masuk ke jalan neraka. Keesokan harinya, Hulina mendatangi Tang San yang sedang melatih aura pembunuhnya untuk menghadapi pertandingan yang ke-100. Hulina datang dengan membawa secangkir uang kuolu dan mengajak Tang San bersama-sama menuju jalan neraka. Karena jalan neraka tidak ada batasan beberapa orang memasukinya. Tang San bertanya kenapa dia memilih untuk bekerja sama. Hulina mengatakan kalau dia dan Tang San sama-sama datang ke ibu kota pembunuh untuk berlatih dan tidak boleh mati di jalan neraka. Tang San meminta alasan kenapa harus percaya kepadanya, apalagi mereka berada di ibu kota pembunuh. Hulina kemudian mengatakan identitasnya, memberitahu nama aslinya dan berasal dari Aula Wuhun, serta murid langsung dari Bibi Dong yang Baheno. Hulina juga memberitahu rahasia di jalan neraka. Jika bisa melewatinya, mereka akan mendapatkan kemampuan yang disebut dengan ranah pembunuh. Tang San bertanya, dari mana informasi itu? Hulina menjawab, itu dikatakan oleh seseorang yang dikenalnya. Tang San pun setuju bekerja sama. Kemudian Tang San memberitahu uang kuolu itu yang diminum oleh Hulina itu beracun. Racun itu membuat orang gelisah dan akan kecanduan meminumnya. Kemudian Tang San memberi penawarnya. Setelah meminumnya, itu akan pulih dalam 3 hari. Tentu jika Hulina mempercayainya. Hulina mempercayainya, namun ia meminta Tang San membuka topengnya. Sugante kebuka calana. Tang San tidak bisa mengatakan nama aslinya. Hanya bisa membuka topengnya dan mengatakan nama samarannya. Pertandingan ke-100 pun akhirnya tiba. Tang San pun melawan 9 orang di tingkat level 80. Bukan hanya itu, ke-9 orang itu juga beraliansi untuk menghabisi nyawa Tang San.
Namun Tang San menghajar mereka satu persatu. Meskipun telah terkena serangan, tetapi tubuh Tang San terlalu kuat. Dia tidak menderita luka apapun. Tang San terlalu menggunakan senjata rahasianya yaitu 9 burung punik. Dan senjata itu langsung menghabisi mereka. Namun ada satu orang yang memanfaatkan rekannya sebagai pelindung untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tang San memusatkan kekuatan pada senjata pembunuhnya dan membekukannya. Siga es, euy. Berhasil memenangkan 100 pertandingan, Dewa Pembunuh datang dan memberikan selamat kepada Tang San dan Hulina. Dewa Pembunuh menawarkan mereka akan menjadi orang kedua setelahnya dan bisa keluar masuk di ibu kota pembunuh. Tang San dan Hulina berpikiran tawaran Dewa Pembunuh hanya agar mereka tidak mendapatkan ranah pembunuh. Mereka pun menolaknya. Mereka tetap ingin masuk ke jalan neraka. Dewa Pembunuh pun membuka jalan neraka dan Tang San dan Hulina masuk ke dalamnya. Bagaimana kelanjutan mereka melewati jalan neraka? Nantikan episode selanjutnya.